Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi di channel Adi Miniatur. Setelah sebelumnya saya membahas tentang alat yang diperlukan untuk membuat RC kapal nelayan, kali ini saya akan membagikan tutorial cara pemasangan shaft dan dinamo pada bodi kapal miniatur. Untuk pembelian part-part ini bisa klik link deskripsi yang ada di video. Yang pertama kita buat dudukan kayu, ini bagian bawah dudukan kayu dan yang atas dudukan bracket dinamo 775. Nanti keempat lubang ini dibor dengan diameter 4 mili yang nantinya akan dimasukkan mur dan baut sebagai pengencang dudukan ini. Untuk dudukan kayu yang bawah ini nantinya akan dilem ke bodi kapal, jadi harus memakai kayu biar lemnya merekat sempurna. Untuk dudukan dinamo ini kita bisa sesuaikan sendiri, tidak harus sama seperti di video, juga harus melihat keadaan di dalam lambung kapalnya itu disesuaikan sesuai keinginan kita dan dicari yang mudahnya saja. Ini ketika mur dan baut sudah dipasang semua dan ujungnya yang terlalu panjang digerinda dipotong agar tidak mengganggu saat pemasangan dinamo. Nah, ini dua lubang nantinya akan dimasukkan baut sebagai pengencang dinamonya. Ini jangan lupa dikasih ring biar kuat menempel. Oh ya, untuk pembelian spare part yang ada di video ini kalian bisa klik link di deskripsi yang ada di video YouTube kami. Nah, selanjutnya kita lakukan penggerindaan pada ujung as dinamo. Ini berfungsi untuk alur spray, kegunaannya untuk mengencangkan baut agar tidak selip atau tidak meleset saat dikencangkan. Nah, ini kita coba masukkan. Nah, sudah masuk dengan sempurna. Nanti bagian baut L ini dikencangkan menggunakan kunci L ukuran 3 mili. Selanjutnya kita lakukan pengeboran pada rangka kapal bagian bawah. Usahakan saat pengeboran lurus. Nah, ini pada ujung as shaftnya kita juga lakukan penggerindaan agar tidak slip saat baut kopel dikencangkan. Sekarang kita coba masukkan apakah lurus ke depan. Ya, ini posisinya sudah lurus, pengeborannya sudah benar. Setelah itu kita pasang dinamo dan dudukannya dan juga as dan shaftnya. Ini join kopel juga dikencangkan untuk mencari titik center dari dinamo dan asnya. Diusahakan saat penyenteran bagian antara dinamo dan as ini harus benar-benar center atau putarannya benar-benar lancar. Ini putarannya harus enteng seperti ini, karena jika berat putarannya atau oleng bisa merusak bushing atau bantalan dari as itu. Selanjutnya proses pengeleman. Di sini saya menggunakan lem epoksi. Ini lem epoksi non-sak, saya menggunakan merek Pioneer. Ini biasanya digunakan untuk menutup lubang kapal pada kapal asli yang bolong. Cara penggunaannya ini ada dua bagian, bagian A dan bagian B. Kita menggunakan perbandingan 1:1 untuk pencampurannya. Ini jika sudah dua bagian sudah sama, kita satukan dan kita aduk menggunakan tangan hingga merata. Usahakan
saat pencampuran ini benar-benar merata agar saat kering nanti keringnya bisa sempurna. Setelah itu kita oleskan lem yang sudah dicampur tadi ke bawah dudukan dinamo ini yang dilem dudukan yang kayu ya. Ini yang kayu yang tadi sudah dibaut ke besinya, besi dudukan dinamo. Ini usahakan saat pencampuran lem merata agar nanti saat kering bisa menempel sempurna ke dalam bodi kapalnya. Selanjutnya kita melakukan pengkasaran pada as. Ini tujuannya agar lem epoksi bisa merekat sempurna saat as dikasih lem. Oh iya, sekali lagi untuk pembelian spare part atau mesin RC kapal ini kalian bisa klik link di deskripsi yang ada di video. Selanjutnya kita masukkan shaft atau as kipas ini ke bagian belakang kapal yang sudah dilubangi tadi. Ini sudah dimasukkan. Kemudian pasang dudukan dinamo tadi yang sudah dilem beserta join kopelnya. Saat pemasangan ini diusahakan teliti, karena jika kita kurang teliti dan hasilnya oleng atau tidak senter saat berputar, bisa merusak bagian busing atau bantalan yang ada di as shaft ini. Ini bagian kopel harus dikencangkan untuk pengetesan nantinya. Oke, sekarang kita cek putarannya. Ini saya putar dikit. Usahakan ketika tangan kita memutar enteng ya, tidak berat. Enteng, ini putarannya enteng. Oke, sekarang ini lem epoksi tadi yang sudah dicampur A dan B. Sekarang kita akan tempelkan di bagian as dan bodi kapalnya. Ini diusahakan saat pengeleman ini benar-benar rapat agar air tidak masuk melalui lubang ini ya. Ini bisa ditekan-tekan menggunakan tangan agar lem bisa masuk ke sela-sela lubangnya. Selanjutnya tunggu hingga lem ini kering. Untuk keringnya bisa sekitar 1 hari. Selanjutnya pemberian stempet atau grease atau bisa disebut pelumas pada pipa as shaft ini. Saya menggunakan merek Cobra. Ini stempet atau grease dimasukkan ke dalam suntik-suntikan, lalu kita bisa menekannya ke dalam pipa as ini. Pastikan di dalam pipa as ini penuh dengan stempet agar nanti saat kapal dijalankan air tidak masuk ke dalam bodi kapal. Ini juga bisa berfungsi sebagai pelumas ya. Setelah itu kita masukkan as baling-baling propeller ke dalam as ini. Ini untuk sisa grease atau pelumasnya bisa kita ambil dan wadahi dengan plastik ya, biar tidak belepotan di dalam bodi kapal ini. Setelah itu tekan as pelan-pelan sampai masuk ke lubang join kopel yang terhubung ke dinamo. Sebelum kita mengencangkan baut join kopel ini, kita berikan pelumas dulu agar nanti saat dijalankan di air asin baut ini tidak mati atau tidak terjadi korosi karatan gitu. Lalu kencangkan baut kopel ini. Selanjutnya kita tunggu part yang ketiga untuk pemasangan kemudi kapal ini.